Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Rudi Haryanto, seorang wartawan di Kota Singkawang, seorang jurnalis. Kita langsung aja, Bang Rudi ya. Ini kan Bang Rudi ini adalah jurnalis di Kota Singkawang. Nah, bagaimana kesannya Bang Rudi terhadap keterbukaan informasi, atau mungkin malah berkaitan dengan kesannya dengan Pengadilan Negeri Singkawang semacam apa? Iya. Oke, saya jawab. Untuk kesan kita saat ini sudah mulai membaik. Ketimbang yang dulu-dulu itu kan kita memang agak sulit Pak ya, karena pengalaman kita kalau ada sidang itu sepertinya susah untuk diliput. Kadang kita mau ngambil gambar aja dilarang. Jangan ngambil gambar yang sembarangan. Tapi untuk sekarang kita bersyukur udah mulai membaik gitu. Kadang kita yang tidak ikut sidang pun bisa mendapatkan berita dari pihak pengadilan sendiri gitu. Iya. Jadi dari pengadilan ini kalau ngeliput sidang, memang kalau di protokolnya persidangan itu sebelum sidang ini meminta izin terlebih dahulu kepada majelis ya. Tapi biasanya kita izinkan. Kalau sekarang kita biasanya izinkan semua teman-teman. Kita era keterbukaan ya. Kita silakan meliput persidangan, asalkan bukan sidang tertutup untuk umum. Iya. Kan begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan persidangan ya, sekarang sudah beda dengan sebelum-sebelumnya. Tapi apakah sudah pernah ada yang tidak meliput di pengadilan tapi dapat beritanya? Kalau dulu memang tidak pernah sekali Pak. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita tidak, bahkan kita tidak tahu ada informasi apa di pengadilan. Sekarang sudah didapatkan informasinya melalui humas. Melalui humas ya. Bicara pengadilan sendiri. Jadi juru bicara ini sudah cukup aktif menyampaikan info-info mengenai pengadilan ya. Oke, ada pernah pengadilan Singkawang ngasih siaran pers misalnya begitu? Seperti itu Pak. Seperti itu ya, pakai siaran pers. Jadi pengadilan ini, siaran persnya Pengadilan Negeri Singkawang ini ada kegiatan. Juru bicara Pengadilan Negeri Singkawang ini membuat siaran pers, kemudian di-share ke teman-teman jurnalis, gitu ya. Oke. Ini sebenarnya kalau bikin siaran pers yang baik itu clue-nya atau tipsnya itu bagaimana? Kalau saya lihat dari rilis yang dikirim itu sudah baik. Hanya kita ralat sedikit-sedikit, itu pun sesuai dengan arahnya media kita kan. Kadang kan ada yang arahnya lebih agak tajam. Nah, itu kita ambil untuk jadi angelnya gitu. Gitu ya. Hanya dirubah-rubah aja urutan atas bawahnya gitu. Karena wartawan juga akan mencari angle yang pas, yang sesuai, yang menarik gitu ya. Gitu kan. Tapi mengenai teknik pembuatan siaran persnya sudah cukup, sudah bagus ya. Bagaimana kesannya dengan kita kan punya website, punya IG atau medsos lah ya, medsosnya Pengadilan Negeri Singkawang yang selama ini cukup aktif. Bagaimana kesannya mengenai medsosnya kita? Sangat baik sekali Pak. Baik ya. Sangat baik. Bahkan kita dari jurnalis sendiri itu kadang sering juga mengecek di media sosialnya Pengadilan Negeri itu kan, di Facebook. Wah, ini ada berita bagus ini. Nah, kadang kalau untuk kita perdalam lagi, kita tanyakan langsung dari pihak terkaitnya gitu ya, ke pihak pengadilan ya, ke juru bicaranya. Jadi medsos pengadilan itu ternyata bisa menjadi sumber berita atau bahan berita bagi jurnalis yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan kontak ke juru bicaranya kita, gitu ya. Ini berarti kita harus selalu meningkatkan medsos ini. Harus Pak. Gitu ya. Kemudian kalau di Pengadilan Negeri Singkawang itu juga ada kegiatan-kegiatan yang tadi berkaitan dengan perkara, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan di luar perkara ya, di luar sidang. Bahkan kemarin itu ada kegiatan yang sifatnya keindonesiaan lah ya, kita bikin acara yang audiensnya secara Zoom itu dari PN Singkawang untuk Indonesia. Kalau nggak salah juga ada dimuat di media-media ya. Nah, itu bagaimana pendapatnya Bang Rudi ini? Itu sangat baik karena bisa memotivasi untuk bagian pengadilan-pengadilan negeri yang lain agar bisa lebih meningkatkan inovasi-inovasi seperti yang sudah dilakukan Singkawang ya. Pengadilan Negeri Jadi Singkawang. iya, ini kalau di Singkawang ini banyak
inovasi-inovasi Iya. yang ya inovasi ini kita banyak, dan bahkan yang pertama ibaratnya ya, inovasi kita justru banyak direplikasi oleh teman-teman di unit kerja lain. Iya, iya. Ya. Tadi kita bincang-bincang di luar mengenai sayap emas ya, Ya, sayap emas itu juga diapresiasi oleh teman-teman yang lain ya. Mungkin juga untuk pengadilan ini kan bagaimana pendapat, maju sekali mungkin ya, Maju sekali Pak. maju sekali ya. Dan bahkan saya dengar itu satu-satunya di Indonesia Pak ya. Ya kurang lebih demikian ya, jadi itu setidaknya yang pertama gitu kan. Jadi orang yang biasanya mungkin takut ke pengadilan, Iya. mungkin dulunya ya, Ah. nah, sekarang malah pengadilan bisa datang menjemput pengguna kan untuk sidang. Iya. Ini kan sudah apa namanya, paradigmanya sudah berubah sekali ya. Iya. Kita jadi melayani sekali gitu kan. Kemudian ini berkaitan dengan medsos, dengan siaran pers sudah kita bahas. Kalau mengenai isu-isu di Kota Singkawang ini, mengelola isu terutama isu mengenai hukum atau peradilan, kira-kira bagaimana ini, Bang Rudi? Isu apa yang sedang aktual, dan kalau ini berkaitan dengan hukum atau pengadilan, kira-kira sikapnya pengadilan harusnya bagaimana? Ya paling tidak mempermudah lah gitu Pak ya. Mempermudah ya. Mempermudah, karena kita jurnalis ini kalau dipersulit itu kadang-kadang malas gitu Pak. Malas ya. Jadi pertama kita liputan dipersulit, kedua dipersulit. Jadi ujung-ujungnya kita sudah malas gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang kita lebih semangat gitu Pak. Semangat, ya. Bahkan kita pun sering bertanya kan ada informasi apa, karena keterbukaannya itu luar biasa Ya, gitu. sebenarnya dengan ada sinergi juga dengan jurnalis ya. Pertama, jurnalis juga butuh berita gitu kan. Iya Pak. Butuh berita. Jurnalis itu hanya butuh informasi aja. Butuh gitu. informasi, Iya, kan? kalau dipermudah kita lebih semangat. Lebih semangat ya. Apalagi kalau kita bikinkan siaran pers kalian. Iya. Kemudian juga untuk kita lembaga kayak pengadilan juga butuh jurnalis, karena kita juga ingin kegiatan-kegiatan kita atau perubahan-perubahan kita, prestasinya, inovasinya diketahui oleh masyarakat. Iya betul Pak. Apa guna inovasinya kita kalau masyarakat tidak tahu kan? Iya. Nah, gitu. Di samping itu juga sebagai jurnalis juga bisa melakukan kontrol ya, kontrol terhadap kita bila menyimpang. Ini kalau dalam negara ini katanya pilar demokrasi yang keempat Betul. adalah pers, ya kan? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang keempat pers. Itulah fungsi pentingnya pers ketika masyarakat mungkin ingin menyampaikan aspirasi bisa via pers, bisa mengelola perdebatan di pers, mungkin begitu ya. Betul. Kira-kira apa namanya untuk semakin memperkuat peran pers untuk kemajuan Singkawang bagaimana? Apa kiat-kiatnya supaya pers semakin maju, kemudian isu-isu yang di Singkawang atau demokrasi di Singkawang semakin maju misalnya? Hanya transparansi aja. Transparansi ya. Ya, jadi inilah juga kita tadi bincang-bincang mengenai sinergi ya, wartawan atau jurnalis dengan Pengadilan Negeri Singkawang memantapkan peradilan yang akuntabel, artinya bertanggung jawab, transparan, dan informatif. Iya. Oke, saya kira itu cukup. Kita bincang-bincangnya. Terima kasih, Sama-sama, Bang Pak. Rudi. Salam.